Negeri 27 Jakarta. Saya salah satu peserta upskilling dan reskilling SMK, guru SMK kejuruan jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Saya akan membuat video tentang bagaimana berinteraksi dengan wisatawan dalam rangka komunikasi dan hubungan baik dengan pelanggan. Sampai ketemu dengan saya dan Tigi Sawangan. Jangan lupa harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, harus memakai masker. Yang kedua, kita harus menjaga jarak. Yang ketiga, selalu mencuci tangan kita supaya kita tetap terjaga kesehatannya. Salam. Oke, ketemu lagi dengan saya Nisa Tika dari SMKN 27 Jakarta. Saya adalah peserta upskilling dan reskilling guru SMK jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peran pemandu wisata dalam menciptakan hubungan persahabatan dalam suatu grup ataupun kelompok tur. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam hal bagaimana menjalin suatu interaksi antara wisatawan dengan pemandu wisatanya. Yang pertama adalah kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari para wisatawan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan agar interaksi itu bisa terjadi. Ya, yang pertama, dengarkan pertanyaan dengan penuh perhatian. Artinya apabila ada salah satu wisatawan yang bertanya, kita sebagai pemandu wisata harus mampu menjawabnya dengan baik. Yang kedua, jangan memotong apabila seorang wisatawan sedang bertanya atau sedang berbicara. Jadi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik supaya terjadi interaksi yang baik antara pemandu dengan wisatawannya. Selanjutnya, beri apresiasi atas pertanyaan yang diajukan. Apabila ada salah satu wisatawan yang bertanya, maka kita harus memberikan applause kepada mereka, artinya bahwa mereka banyak perhatiannya terhadap kita. Ya, selanjutnya, ulangi inti pertanyaan kepada wisatawan yang lainnya. Artinya bahwa pertanyaan satu wisatawan itu kita gunakan untuk bisa dipergunakan oleh wisatawan yang lain. Selanjutnya, dalam menjawab pertanyaan harus secara jelas, tegas, dan tidak boleh ragu-ragu. Artinya apa? Jangan sampai menimbulkan ketidakpuasan wisatawan terhadap pemandunya. Selanjutnya, jawaban tidak boleh keluar dari pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kalau seandainya si wisatawan itu bertanya tentang A, maka kita cukup menjawab tentang A, nggak perlu menjawab yang lainnya. Selanjutnya, hindari kesan menggurui saat menjawab. Kenapa? Karena wisatawan paling tidak suka apabila kita merasa paling hebat, paling tahu segalanya. Karena siapa tahu wisatawan itu justru yang lebih tahu tentang lokasi yang akan kita kunjungi, gitu kan? Lalu selanjutnya, katakan sejujurnya jika tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kadang-kadang ada wisatawan yang bertanya nyeleneh dan kita mungkin tidak siap untuk menjawabnya. Kalau memang benar-benar kita tidak paham, tidak perlu kita harus menjawab dengan berbohong. Katakan sejujurnya bahwa memang mohon maaf kami belum bisa menjawab, tapi kami akan mencari jawabannya nanti setelah istirahat. Seperti itu mungkin dengan triknya. Selanjutnya, tanyakan jawaban atas pertanyaan wisatawan tadi kepada kru ataupun perusahaan sehingga akan menimbulkan kepuasan terhadap pelanggan ataupun wisatawan yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Ya, nah itu adalah menjawab pertanyaan. Trik yang kedua yaitu dengan permainan. Ya, interaksi itu bisa terjadi apabila kita mengadakan sebuah permainan antara baik antar grup maupun antar pemandunya dengan wisatawannya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita melakukan sebuah permainan, ya, yang pertama melibatkan seluruh wisatawan. Lalu yang kedua, waktu yang dipakai tidak boleh terlalu lama karena kalau terlalu lama akan menimbulkan kebosanan. Yang ketiga, dilakukan dengan memperhatikan kondisi wisatawan. Artinya kita harus bisa melihat bagaimana tingkat usia, tingkat pendidikan, sehingga jangan sampai permainan itu tidak sesuai dengan tingkat usianya. Yang selanjutnya, dilakukan berbagai selingan. Artinya jangan monoton permainan semua, tapi kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah dalam materi permainan harus disesuaikan dengan karakteristik wisatawan.
Artinya permainan antar anak remaja dan dewasa itu juga harus dipisahkan atau dibedakan. Jangan sampai permainan untuk anak-anak diberikan kepada orang dewasa, itu tidak akan mengena ataupun tidak akan terjadi interaksi yang baik. Dan yang terakhir, untuk bagaimana kita menjalin sebuah interaksi antara pemandu wisata dan wisatawannya, yaitu dengan cara kita melakukan kuis. Ya, kuis itu bisa dilakukan di dalam perjalanan, di tengah pada saat kita sedang menikmati wisata ataupun wahana-wahana yang ada. Kita bisa tanyakan atau kita bisa berikan kuis dengan memberikan hadiah ataupun souvenir, sehingga akan menimbulkan kesenangan bagi wisatawannya. Karena apa? Mereka merasa bangga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Demikianlah untuk tips bagaimana membuat interaksi antara wisatawan dengan pramu wisatanya. Tunggu, nanti saya akan buat lagi sebuah video untuk bagaimana mempraktekkan interaksi antara pemandu wisata dan wisatawannya. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di Taman Bunga Nusantara. Perkenalkan, saya adalah yang akan memandu Bapak Ibu semuanya dalam acara rekreasi kali ini. Ya, saya ucapkan selamat datang di Taman Bunga Nusantara yang beralamat di Puncak, Jawa Barat. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya daerah Puncak. Tapi Taman Bunga ini adalah salah satu taman bunga yang paling besar dan yang paling lengkap berbagai macam bunga baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Nanti ibu-ibu bapak-bapak semuanya bisa menikmati wahana-wahana yang ada. Contohnya seperti ada mobil warawiri, ada taman bermain, ada taman bunga mawar, dan juga salah satu yang paling menarik di sini adalah taman labirin. Nah, nanti kita akan melakukan permainan di taman labirin itu. Oke, gimana Bapak Ibu? Semuanya sudah siap untuk menjelajahi taman bunga yang ada di sini? Oke, terima kasih. Berarti Ibu Bapak sudah siap semua ya? Oke, yuk mari kita menuju ke taman labirin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah sampai di taman labirin ya. Di taman labirin ini nanti kita akan membentuk kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan diketuai oleh seorang pemimpin. Kenapa? Karena dengan adanya kelompok ini diharapkan peserta dari RT 1 sampai dengan RT 12 itu bisa saling mengenal. Ya, Bapak Ibu kan berasal dari RT yang berbeda. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu bisa jadi saling kenal. Jadi tidak satu kelompok itu tidak hanya beranggotakan dari satu RT, tetapi masing-masing RT akan kami gabungkan sehingga Bapak Ibu nanti bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, saya akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama nanti akan dipimpin oleh Bapak Agus. Kelompok yang kedua nanti akan dipimpin oleh Ibu Santi. Kelompok yang ketiga nanti akan dipimpin oleh Ibu Umi ya. Nah, masing-masing kelompok akan dibekali oleh 2 alat. Yang pertama bendera, lalu yang kedua adalah fluid. Untuk apa? Bendera adalah sebagai tanda bahwa itu adalah ketua kelompoknya. Jadi Bapak Ibu harus melihat siapa yang memegang bendera, itulah yang harus Bapak Ibu ikuti. Lalu yang kedua, fluid. Di dalam labirin itu nanti banyak tempat-tempat yang mungkin Ibu akan tersesat. Nah, apabila ada anggotanya yang tersesat, silakan bunyikan fluidnya. Kami dari panitia ataupun dari tim pemandu akan datang dan menghampirinya. Ya. Nah, untuk siapa pemenangnya, siapa peserta yang sampai duluan di batas finish dan waktunya yang tercepat, itulah yang akan mendapatkan juaranya. Gimana Bapak Ibu, sudah siap semuanya? Oke, semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai ketemu nanti di garis finish. Oke? Yeay. Oke. Ya Bapak Ibu, selamat kepada kelompok dari Ibu Umi. Ternyata pemenangnya. Ya, selamat kepada kelompok Ibu Umi ya. Ternyata kelompok Ibu Umi yang berhasil memenangkan juara ini. Beliau adalah yang datangnya tercepat dan juga dari segi waktu juga yang paling cepat ya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah bisa mengikuti kegiatan ini dengan senang? Terima kasih apabila Bapak Ibu sangat senang sekali dalam mengikuti kegiatan ini ya.
Nah, di sini adalah akhir dari kegiatan kita hari ini. Sebelum kita kembali nanti ke bis dan ke tempat masing-masing, Ibu boleh nanti istirahat sambil makan siang di sini, ya. Nah, nanti pada waktunya kita akan tentukan titik kumpul dan kita akan kembali lagi ke tempat semula, ya. Demikian Ibu, saya atas nama pemandu wisata mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan. Saya berharap Bapak Ibu bisa ikut lagi dalam kegiatan tur kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.